Kata dokter, merokok itu tidak baik, bisa sakit. Tapi mama saya buka warung jualan rokok. Apakah berarti mama saya membuat orang sakit? Salam sejahtera buat Anda dimanapun berada. Anda saat ini menyimak program Kristen Menjawab, Membaca Zaman dengan Hikmat Tuhan bersama saya, Hana Naftali. Program ini menjawab berbagai pertanyaan Anda terkait dengan berita atau informasi terkini dari berbagai media yang kerap kali membuat bingung, galau, ataupun mengubah yang benar menjadi salah. Kali ini, program Kristen Menjawab akan membantu saudara kita yang tengah bingung tentang boleh tidaknya merokok. Di dunia, bahkan di gereja pun terbelah dua tentang aktivitas merokok. Banyak kalangan memandang merokok itu merusak kesehatan, tak sedikit pula yang berargumen bahwa tidak ada larangan merokok di dalam Alkitab. Nah, bagaimana ajaran Kristen memandang pandangan tersebut? Bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto, MA Demin, kita simak Kristen Menjawab, Membaca Zaman dengan Hikmat Tuhan. Sahabat Yaski TV yang terkasih, kali ini di dalam Kristen Menjawab, kita mendapatkan pertanyaan dari seorang saudara. Shalom Pak Pendeta, ini pertanyaan klasik. Memang masih banyak yang bingung, termasuk saya. Sebenarnya boleh nggak sih merokok? Kata dokter, merokok itu tidak baik, bisa sakit. Tapi mama saya buka warung jualan rokok. Apakah berarti mama saya membuat orang sakit? Bagaimana sikap kita sebagai seorang Kristen? Saudara yang terkasih, ada dua prinsip ketika kita berbicara mengenai rokok, dan bukan hanya rokok, tetapi alkohol dan hal-hal lainnya sebetulnya. Yang pertama, tubuh kita sebagai orang percaya adalah bait Roh Kudus. Artinya, tubuh kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan kita ini hanya dititipkan tubuh ini. Itu sebabnya kita harus menjadi seorang hamba yang setia menjaga tubuh kita. Nah, kalau kita tahu hal-hal seperti rokok, alkohol, dan hal-hal yang lain bisa merusak tubuh kita, maka kita tidak boleh mengkonsumsi hal-hal seperti itu. Meskipun ada orang punya pandangan yang berbeda, tetapi kita yang tahu bagaimana kondisi tubuh kita dan bagaimana dari pengetahuan pembacaan kita tentang penelitian, tentang efek rokok, dan alkohol, dan hal-hal lainnya bagi badan kita. Sebabnya sebagai orang Kristen kita tidak boleh merokok karena kita tahu merokok itu merusak kesehatan. Dan bukan hanya itu. Hukum yang kedua bukan sekedar kita bicara tubuh kita bait Allah. Tapi yang kedua kita berbicara mengenai hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bayangkan seorang yang merokok di rumah. Keluarganya, tetangganya itu menghirup asap rokok dan mereka disebut sebagai second hand smoker. Perokok tidak langsung, tapi mereka menghirup asap rokok. Menurut beberapa penelitian, yang menghirup asap rokok ini justru lebih mungkin menderita lebih berat daripada yang merokok. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, maka tubuh kita ini bait Roh Kudus, kita pasti akan menjaganya. Karena ini adalah milik Tuhan. Dan kalau kita sungguh mengasihi sesama, seperti perintah Tuhan, kita juga tidak akan memberikan asap rokok yang bisa merusak kesehatan orang lain. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang termasuk seorang ibu yang menjual berbagai macam barang di warungnya dan di antaranya ada rokok atau mungkin ada minuman alkohol? Bagaimana seorang Kristen bersikap? Mengenai berjualan, kita tidak tahu bahwa di dalam Alkitab itu tidak bicara mengenai berjualan. Tetapi satu hal yang pasti, kita tidak mau cepat menghakimi orang yang berjualan rokok atau alkohol. Namun saat yang sama kita juga meminta kepada setiap orang Kristen yang sekarang ini berdagang rokok, alkohol, dan hal-hal seperti itu. Tanyalah kepada Tuhan secara pribadi. Apa yang harus saudara lakukan? Misalnya ada orang yang bekerja di pabrik yang memproduksi alkohol, ada orang bekerja di pabrik yang memproduksi rokok. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini posisi? Apakah ini pekerjaan? Apakah ini barang yang Tuhan mau saya jual? Apakah ini posisi yang Tuhan mau saya pegang? Apakah ini pekerjaan yang Tuhan mau saya terus berkarya? Tanya kepada Tuhan. Nah, ketika kita terus terganggu hati nuraninya,
mengenai hal ini, maka kita harus taat kepada Tuhan. Itu berarti Tuhan mengatakan saatnya kita berhenti, saatnya kita tidak lagi melakukan hal itu. Nah, jadi kita tidak mau menghakimi bagi saudara-saudara yang berjualan, dan di antara barang-barang dagangan itu mungkin ada barang-barang seperti rokok, alkohol, dan sebagainya. Tapi yang sama kita juga meminta kepada setiap saudara seiman yang dalam keadaan demikian untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kalau hati nurani kita tidak mengecam kita, maka kita oke. Tapi kalau kita terus terganggu hati nuraninya, maka bertindaklah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Karena segala sesuatu harus lahir dari iman. Kita percaya Tuhan pimpin kita dan gerakkan hati kita. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dan minta hikmat kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 mengatakan barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Tuhan yang memberikannya dengan murah hati tanpa membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Dan jangan ragu-ragu. Karena orang yang ragu-ragu, yang mendua hati, tidak tenang dalam hidupnya. Minta hikmat kepada Tuhan. Percayalah kepada Dia. Mintalah hikmat. Jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Tuhan memberkati. Demikian Kristen menjawab kali ini. Bila Anda mempunyai pertanyaan terkait situasi yang terjadi pada zaman ini, silakan mengirimkan email ke redaksi.yaskitv@gmail.com. Jangan lupa sertakan identitas jelas diri Anda. Atau kirimkan melalui WhatsApp ke 0851 7321 8878. Saya, Hana Naftali, undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kristen menjawab, membaca zaman dengan hikmat Tuhan.